Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 20 Februari 2023, Senin Pekan Biasa ke-7, disusun dan dibawakan oleh Frater Senus Nega SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus, bab 9, ayat 14 sampai 29. Pada suatu hari, Yesus bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes turun dari gunung, lalu kembali pada murid-murid lain. Mereka melihat orang banyak mengerumuni para murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Ketika melihat Yesus, orang banyak itu tercengang-cengang semua dan bergegas menyambut Dia. Yesus lalu bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Setiap kali roh itu menyerang, anakku dibantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah minta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepada Yesus. Dan ketika roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting di tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Kemudian Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya. Seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api atau ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat makin banyak orang yang datang berkerumun, Yesus menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, Aku memerintahkan engkau, keluarlah dari anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak, dan menggoncang-goncangkan anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang mengatakan, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangannya dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah, dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawab Yesus, "Jenis ini tidak dapat diusir, kecuali dengan berdoa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan. Renungan kita hari ini berjudul Iman, Kuasa, dan Kasih Tuhan. Dalam hidup
kita seringkali mendewakan kekuatan sendiri dan menganggap kehadiran Tuhan kurang begitu penting. Tuhan dicari hanya pada saat sakit dan pengalaman ketidakberdayaan sebagai manusia. Inilah gambaran iman kita yang lemah dan keangkuhan sebagai manusia yang lupa bersyukur atas semua berkat Tuhan yang kita terima setiap hari. Hal yang sama diceritakan dalam Injil, yaitu bahwa karena iman yang dangkal, orang banyak dan para ahli Taurat hanya bisa mempersoalkan pengalaman kerasukan seorang anak yang bisu. Mereka tidak bisa melakukan sesuatu bagi kesembuhan anak itu. Para murid Yesus pun tidak dapat menyembuhkan anak itu oleh karena iman mereka yang lemah dan masih cenderung mengandalkan kekuatan sendiri. Ayah anak itu pun masih kurang percaya pada kuasa dan kasih Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, kita boleh saja mengakui diri memiliki iman akan Tuhan, tetapi belum tentu kita memeliharanya dengan kesadaran penuh. Kualitas iman kita menjadi tidak tampak karena seringkali hanya mau hidup yang enak-enak dan menghindari tantangan-tantangan yang mewarnainya. Kecenderungan ini bertumbuh subur ketika didukung pula oleh karakter diri yang mendewakan kekuatan sendiri dan lupa dengan kuasa dan berkat Tuhan. Kita bisa saja memiliki kemampuan untuk melindungi diri dan membantu orang lain terbebas dari rintangan, tetapi tetap saja masih kurang karena kita menggeser karakter kasih yang ditunjukkan Yesus. Dalam Injil hari ini, Yesus bukan saja memiliki kuasa dan otoritas untuk menyembuhkan, tetapi juga menunjukkan karakter belas kasih yang lestari. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pencinta Sang Sabda yang terkasih dalam Tuhan, melalui kisah Injil yang menarik ini, kita diajak untuk tidak hanya memiliki iman kepada Tuhan, tetapi lebih dari itu, memiliki kualitas iman yang baik, mengandalkan kuasa-Nya, dan belajar menggandakan kasih dalam hidup setiap hari. Mari kita terus memelihara dan memetik buah-buah iman kita demi keselamatan kita sendiri, sesama, dan demi kemuliaan nama Tuhan. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk selalu percaya dan mengandalkan-Mu dalam hidup kami sehari-hari. Semoga iman kami terus bertumbuh dan menghasilkan buah berlimpah. Amin. Hei saudara, umat Tuhan di lubang murah. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.